Beliau lulusan S1 keperawatan di Unai dan S2 filsafat juga di Unai. Pekerjaan beliau adalah paramedik di Oil and Gas Company, juga di HSE Safety di Oil and Gas Company juga. Dan sekarang bekerja di Ministry Amazing Fact Indonesia sebagai pengajar Alkitab, dan beliau juga pernah menjadi salah seorang mentor saya pada saat saya mengikuti kelas ADTO beberapa waktu yang lalu. Demikianlah perkenalan singkat pembicara kita, dan sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan yang penuh kasih, kebutuhan terbesar kami saat ini adalah tuntunan kuasa Roh Suci yang akan menguasai hati dan pikiran kami, agar firman Tuhan yang akan kami dengarkan dapat menjadi pedoman kami menjalani hidup seturut dan kehendak Tuhan. Urapi Saudara Alexander Huta-Julu yang akan menjadi saluran berkat kami pada pagi hari ini. Pakailah beliau untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya kami serahkan kepada Saudara Alex. Disilahkan. Baik, terima kasih banyak Ibu Marisa Solang. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Senang boleh hadir bersama dalam kelompok doa 24/7. Dan satu minggu ini kita akan belajar bersama-sama dari buku Kemenangan Akhir, bab yang ke-32, melanjutkan dari apa yang sudah dipelajari sebelum-sebelumnya. Di buku ini judulnya adalah Jerat-Jerat Setan. Uh, Namun saya ganti temanya penipuan besar. Apa yang sudah halamannya cukup banyak, tapi saya akan coba ringkaskan dan sampaikan poin-poin penting yang bisa saya ambil. Nanti selebihnya Bapak Ibu boleh baca secara lengkap satu pasal ini. Kita tahu sama-sama bahwa pertentangan besar antara Kristus dan setan, the great controversy, ini sudah berlangsung lama sekali, ribuan tahun di bumi dan bahkan sebelum itu. Tapi berbicara tentang setan dan musuh ini, setan itu tidak bekerja sendirian. Walaupun dia punya sepertiga lainnya, tapi karena dia berhadapan dengan manusia, dia juga punya agen manusia. Ada dua jenis agen daripada setan yang adalah manusia itu. Yang pertama, inilah adalah agen yang memang secara kasat mata terlihat yang kita sebut dengan namanya orang jahat. Kita bisa kenali dari mana? Kita bilang dari buahnya kamu tahu dia siapa begitu. Dan bagi kita, saya anggap kita semua umat pilihan di sini, dan memang kita semua umat pilihan, lagi kita seorang orang-orang yang suka dekat dengan Tuhan. Penipuan dari orang jahat ini kayaknya tidak terlalu kena buat kita. Para kriminal, pembohong, pencuri, dan sebagainya. Mungkin nggak tertarik, nggak berminat dengan mereka, orang-orang dunia. Gitu. Tetapi ada agen setan yang kedua, yang ini akan menjadi bagian kita sepanjang satu minggu dari manusia, yaitu yang disebut dengan namanya guru-guru palsu. Kalau Alkitab katakan bahkan ini setan punya penipuan ini, bahkan even the very elect, bahkan orang-orang yang terpilih juga bisa jatuh. Dan saya baca kutipannya di halaman 546, saya pakai buku Alfa Omega Jilid 8 ya. Dikatakan demikian Bapak Ibu, bahwa tidak mempunyai akibat apa yang dipercayai oleh manusia adalah salah satu penipuan yang paling berhasil dari setan. Kalau seorang punya keyakinan bahwa nggak masalah apa yang saya percayai, tidaklah masalah doktrin apa yang saya percayai, atau tidaklah masalah keyakinan apa, ideologi hidup apa yang saya percayai, itu salah satu penipuan yang paling berhasil dari setan. Ia tahu bahwa kebenaran yang diterima dengan kasih akan kebenaran itu akan menguduskan jiwa si penerima. Itulah sebabnya ia senantiasa berusaha menggantinya dengan teori-teori palsu. Itu yang Yesus katakan dalam Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Kita dikuduskan oleh Tuhan melalui kebenaran, dan kebenaran yang dimaksud dalam hal ini adalah firman Tuhan. Dan di dunia ini banyak sekali orang nggak masalah, nggak peduli. Tetapi saya mau sampaikan doktrin atau pengajaran itu sangat penting. Sebagai contoh, kalau seorang percaya bahwa orang, nanti itu dibahas, nanti kita akan coba lihat satu-satu penipuannya apa sepanjang hari ke depan. Kalau seorang percaya bahwa orang mati itu tidak istirahat, lalu dia uh, punya tinggal di alam lain atau bahkan bisa ke alam kita dan sebagainya,
Orang berpikir kan, oh percaya doktrin itu hanya abstrak, di awan-awan aja. Nggak akan, mau orang percaya Sabtu, Minggu, orang percaya dia mati istirahat atau enggak, itu enggak masuk, itu hanya di kepala saja. Tapi faktanya, pengajaran yang dipercayai keyakinan itu membentuk kehidupan seseorang setiap hari, Bapak Ibu. Orang yang percaya bahwa seorang itu tidak mati, orang mati itu tidak istirahat, tapi dia bergentayangan dan sebagainya, bagaimana kehidupan hari-harinya? Takut dia dalam kehidupan hari-harinya kalau ke tempat gelap atau ke tempat kekuburan dan sebagainya. Lalu mungkin dia akan lakukan doa-doa kepada mereka karena oh masih perlu didoakan. Jadi Bapak Ibu, dari hal sederhana ini kita bisa lihat bahwa ajaran itu shaping, membentuk apa yang kita lakukan hari-hari. Dan bukan hanya tentang doktrin ya, luas, ideologi. Ideologi itu sampai ke filosofi hidup Bapak Ibu. Orang Yahudi percaya bahwa orang miskin itu dikutuk. Nggak ada namanya orang miskin itu diberkati. Makanya Farisi itu nggak ada yang miskin. Semua kaya. Gitu. Dan kalau saudara percaya bahwa seorang yang diberkati, kalau saudara punya ideologi ya, kalau saudara punya ideologi bahwa seorang yang diberkati itu adalah seorang yang diberkati secara materi dan kaya, ini salah satu contoh ideologi di luar dari doktrin. Kayak saya bilang, ini tidak aja bicara doktrin, tapi bicara tentang keyakinan. Apapun keyakinan sekecil apapun dalam hidup. Kalau saudara percaya bahwa orang yang diberkati itu adalah, nggak mungkin orang miskin itu adalah orang yang diperkenan Tuhan, kita nggak akan terima Yesus. Karena Yesus nggak punya apa-apa di bumi ini. Begitu gambarannya. Tapi lebih menarik lagi, dikatakan selanjutnya, saya bacakan kalimat selanjutnya. Dari mulanya hamba-hamba Allah telah berjuang, hamba-hamba Allah yang dulu ya, para pendahulu kita, para rasul dan sebagainya. Mereka telah berjuang melawan guru-guru palsu, bukan sebagai orang jahat, jadi bukan orang jahat ini, tetapi berulang-ulang sebagai pengajar kepalsuan yang fatal kepada jiwa. Jadi dalam menghadapi guru-guru palsu, Bapak Ibu sekalian, ini bukan soal apakah orang itu tulus atau enggak. Kalau tadi lawannya, ini bukan soal, oh tapi dia kan baik gitu. Kita kan hanya lihat tampilan dari luar. Ketika menghadapi guru palsu, saudara nggak bisa ngecek itu dari buahnya, engkau akan kenal mereka, karena buahnya tampak bagus di luar. Oke? Nggak bisa dicek begitu. Karena para hamba-hamba Allah yang lain, guru-guru para rasul pendahulu kita, mereka sudah dikatakan berjuang melawan guru-guru palsu bukan sebagai orang jahat. Jadi ini bukan soal baik jahat sekarang. Ini soal benar salah. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa oh yang bicara dia, oh dia orang baik kok. Udah pasti benar. Nggak bisa begitu. Karena ada banyak orang yang tulus, yang baik, tapi tertipu juga. Sehingga ketika dia tertipu, dia punya sebuah keyakinan pemahaman yang salah, dan kita anggap itu karena, oh dari buahnya, kata Alkitab. Betul dari buahnya, untuk kategori yang lain. Tapi untuk satu kategori yang lain, nggak bisa begitu. Saudara ingat Yesus waktu di Padang Gurun, ada 3 pencobaan. Alkitab nggak tuliskan ya. Tetapi kalau saudara baca Roh Nubuat, yang datang kepada Yesus itu, yang adalah setan kita tahu, karena kita sudah baca Alkitabnya. Tetapi Roh Nubuat menjelaskan bahwa yang datang kepada Yesus itu bukan setan dengan bentuk hitam dan seram bagaimana. Yang datang itu malaikat terang. Jadi kalau Yesus mau menjudge oknum itu dari buahnya kamu akan kenal, buah seperti apa yang ditunjukkan? Buah yang manis, buah yang tampak manis, saya nggak bilang manis ya, tampak manis maksud saya, buah yang tampak baik dan tampak bagus. Tetapi dari mana Yesus, itu yang akan kita pelajari, bisa mengidentifikasi bahwa ini bukan. Karena saudara, Yesus itu dilayani malaikat itu hari-hari, ya, dilayani mereka hari-hari. Jadi dia bukan hal yang baru melihat sosok oh, malaikat yang terkudus dan terang. Tetapi Yesus bisa membedakannya bahwa yang datang ke saya ini sekarang adalah guru palsu, seorang yang palsu. Nah, tadi saya sampaikan kesalahpercayaan itu kalau diyakini oleh seseorang itu berbahaya karena orang itu nggak akan bisa dikuduskan. Karena pengudusan itu datang dari kebenaran yang adalah firman Tuhan. Kenapa? Karena keyakinan-keyakinan yang salah itu bukan berasal dari Tuhan. Di buku ini, di dalam Alkitab juga dikatakan dalam 2 Tesalonika yang kedua, ayatnya yang ke-10 sampai 12, Paulus berbicara tentang sekelompok orang yang tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka, sehingga Alkitab katakan demikian.
Itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Jadi ada orang-orang yang memang karena nggak mengasihi kebenaran sehingga Tuhan mendatangkan kesesatan, bukan datang dari Tuhan maksudnya, tapi Tuhan mengizinkan orang itu, terserah kamu lah. Kamu mau suka yang jahat, mau suka yang dusta. Bukan karena juga Tuhan membiarkan, tapi karena memang orang itu tidak mengasihi kebenaran. Sehingga ketika orang itu nggak mengasihi kebenaran, dia mau keluar dari kasih karunia Tuhan. Kalau dipaksa, Tuhan tidak memaksa. Kalau dia memaksa, ya tangan Tuhan akan lepas dan orang itu akan gelajut dalam jalan terus dalam kesesatan. Kalau begitu, bagaimana caranya supaya kita mengetahui mana guru palsu mana tidak? Alkitab juga berikan jawabannya di dalam Yohanes 7 ayatnya yang ke-17. Di bahasa Indonesia kurang satu kata ya, tapi bahasa Inggrisnya, kalau ada yang mau, barang siapa mau melakukan kehendaknya, kehendak Bapa, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah atau dari manusia. Jadi bagaimana cara seseorang mau tahu ajaran Tuhan yang benar? Barang siapa yang mau melakukan. Kalau kita baca Alkitab, kalau dari awal kita sudah punya komitmen atau sudah punya keinginan, saya cuma sekedar bacalah, entah apapun yang ditulis ya nanti dulu. Itu nggak akan bisa tahu. Karena Alkitab katakan, Yesus katakan, siapa yang mau melakukan kehendaknya, karena ini bukan sekedar hanya untuk buat dibaca, untuk dilakukan juga. Pada siapa yang mau melakukan. Kalau punya kemauan aja, kita mau, Tuhan, apapun yang nanti saya baca, tolong saya, ajari saya, dan bantu saya untuk melakukannya. Saya mau melakukannya. Maka Yesus jamin ia akan tahu ajaranku ini. Jadi kita perlu berhati-hati di dalam ini tentang penipuan. Kita sebagai umat Tuhan, The Remnant, kita tahu di depan katanya akan ada National Sunday Law dan pemaksaan hari Minggu. Tapi itu tidak sepenuhnya pemaksaan, saudara. Itu lebih banyak porsinya penipuan. Pemaksaan itu hanya di bagian ujung-ujung akhir. Ketika yang ditipu, ketika masih ada sekelompok orang yang nggak bisa ditipu, makanya dipaksa. Tapi sebenarnya itu nggak pemaksaan. Ada banyak orang yang tidak dipaksa pun akan memilih kepada pihak yang sana. Betul ya? Jadi ini semua tentang penipuan. Kita ditipu. Manusia ditipu oleh setan dengan agen-agennya. Ada yang jahat yang menampilkan kenikmatan dunia. Tapi bagi mereka yang nggak suka dunia, lebih suka kepada hal rohani, setan juga punya agennya. Yaitu yang disebut dengan guru-guru palsu. Tadi, cara kita membedakan supaya kita tahu ajaran Tuhan adalah dengan mau melakukan kehendak Tuhan. Dan yang bagian terakhir, seperti Yesus tadi, dia nggak lihat tampilan luarnya. Bagaimana dia mengenali bahwa ini adalah malaikat jahat, bahwa ini adalah bukan datang dari Bapakku. Dari apa firman yang keluar dari mulut orang itu. Saudara, kalau ini supaya praktek harian ya. Kalau hari Sabat atau hari-hari lain kita mau dengar firman, nggak usah dilihat nama pembicaranya siapa. Siapa ini yang bicara? Oh ini, aduh. Karena mungkin saudara banyak tahu kejahatan dan dosa manusia di dalam gereja saudara masing-masing. Sehingga itu bisa menawarkan. Itu sebabnya nggak perlu lihat namanya, tapi siapapun orangnya, termasuk yang paling saudara tahu jahatnya, dia. Itu nggak menjadi alasan yang kuat untuk saudara untuk tidak hadir atau tidak mau mendengar. Karena Bileam sekalipun Nabi Tuhan saudara, dia datang mengutuk Israel. Kalau saudara tahu ceritanya ya, disuap oleh Raja Balak, Rajanya Moab, dia datang mau mengutuk Israel, dan dia punya niatan kutuk Israel, dan kalau ketika dia sudah sampai di atas gunung, ketika dia mau mengucapkan kalimat kutuk, apa yang terjadi? Roh Tuhan hinggap dan bicara nubuat bahkan di situ. Barang siapa yang Tuhan sudah berkati, saya nggak bisa kutuk. Aduh, sepertinya saya ingin mati sebagai orang jujur dan sebagainya dan sebagainya. Yang disampaikan bagus. Jadi kalau ada kesempatan di mana nanti mungkin Bileam nabi palsu itu bahkan bisa berdiri di mimbar gereja kita, Tuhan punya kuasa untuk mungkin Roh Kudus Tuhan dihinggapkan, dia bicara yang bagus, yang benar,
Tapi kalau udah selesai amin, mungkin Roh Kudusnya keluar lagi seperti kepada Bileam. Tapi dari kisah Bileam ini kita belajar bahwa bahkan orang jahat sekalipun bisa Tuhan pakai untuk memberitakan apa kata-kata berkat dari ucapan firman Tuhan. Namun bagaimana kita menilai bukan dari nama orang itu, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut orang itu, begitulah cara kita membedakan antara apakah dia guru palsu, datang dari setan, atau apakah dia memang agen dari Tuhan. Saya bacakan kutipan terakhir. Umat Israel pada waktu itu setia kepada Tuhan zaman Bileam ya. Dan selama mereka tetap menuruti hukumnya, tidak ada kuasa di bumi atau neraka yang dapat menaklukkannya. Tapi pada waktu mereka melanggar perintah Allah, kemudian mereka memisahkan diri daripadanya, maka mereka dibiarkan merasakan kuasa si pembinasa ini. Setan menyadari benar bahwa jiwa yang paling lemah yang tinggal dalam Kristus adalah lebih dari sekadar lawan bagi bala tentara kegelapan, dan bahwa jikalau ia menyatakan dirinya secara terbuka, maka ia akan dihadapi dan dilawan. Itulah sebabnya ia berusaha menarik tentara-tentara salib keluar dari benteng mereka yang kuat, sementara yang pasukannya siap membinasakan mereka semua yang berani menginjak wilayah. Dan ini kutipan yang sering kita dengar, tak seorang pun aman dalam sehari atau sejam tanpa doa. Terutama kita harus memohon dari Tuhan hikmat untuk sehari nggak berdoa. Oke lah. Tapi bilang nggak aman sejam untuk nggak berdoa. Saya kira ini hanya sebuah kiasan. Tidak sampai ketika saya merasakan bahwa oh benar. Sebentar kita selesai jam 6, jam 7 saya bisa buat dosa juga. Ternyata itu yang saya saksikan yang lalu-lalu. Oh ternyata kalimat ini betulan. Dan saya uh, kagum dan amazed lah dengan itu. Jadi ini bagian awal dari tema tentang penipuan besar, dan di hari-hari berikutnya kita akan pelajari satu-satu apa penipuan-penipuan yang ditulis di bab 32 ini yang bisa kita ulas bersama-sama. Namun kita perlu berhati-hati terhadap agen setan, khususnya guru-guru palsu. Ini bukan tentang baik atau jahat, apakah dia orang yang tulus atau tidak, tapi tentang firman apa yang keluar dari mulut orang tersebut. Semoga Tuhan boleh menolong kita dari penipuan-penipuan setan dalam hidup kita. Disampaikan terima kasih kepada Saudara Alexander yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pagi ini. Pelajaran yang sangat luar biasa, ada begitu banyak poin-poin penting yang kita bisa ambil hikmahnya, dan tentunya pelajaran ini akan membantu menolong kita untuk semakin dekat berjalan dengan Tuhan serta membentengi diri kita dari ajaran guru-guru palsu. Kami tetap mengundang sahabat doa untuk kembali bergabung besok pagi untuk menerima pelajaran lanjutan di hari kedua. Jika sahabat doa merasa terberkati dengan sesi pelajaran ini, mari bagikan informasi ini kepada sahabat-sahabat dan keluarga, agar berkat ini bukan hanya menjadi bagian kita, tetapi juga boleh menjadi bagian dari banyak orang. Sebelum tim All Nations akan melanjutkan, mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami yang maha mulia, terima kasih untuk berkat pagi ini. Kami telah mendengarkan renungan, berdoa bersama, dan belajar tentang kebenaran